Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi seperti biasa di video kali ini tuh kita akan lanjut membahas tentang buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang selalu aku bahas di channel ini. Dan untuk sebuah pembahasan kita pada kali ini kita akan membahas tentang atasi tantangan etika dalam konteks profesional. Tantangan etika dalam konteks profesional menghadirkan sebuah panggung yang sesungguhnya di mana kepribadian kita menjadi peran utama. Kepribadian ini terbentuk pada karakter yang melekat dalam diri kita, yang bisa membedakan kita dari orang lain. Etika dalam dunia profesional sejatinya dipengaruhi oleh kepribadian yang kita bina. Bagi mereka yang telah mengadopsi nilai-nilai kebenaran, etika bukanlah lagi suatu tantangan, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang rentan terhadap nafsu, ego, dan keserakahan. Pelanggaran etika selalu saja mengintai, termasuk dalam dunia profesional. Namun, pernahkah kita mencermati apakah kita telah mengatasi tantangan etika dalam konteks profesional dari berbagai perspektif? Dan di sini saya akan menjelaskan terkait hal tersebut. Yang pertama adalah lingkungan. Tidak ada pekerjaan yang mengizinkan kita untuk merusak lingkungan. Semua orang tahu bahwa membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang tidak etis dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dalam setiap acara besar, kita masih menemukan sampah yang berserakan di sekitar. Meskipun sudah jelas dilarang, orang terus melakukannya. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena kurangnya kesadaran. Orang cenderung meniru perilaku buruk dengan mudah daripada perilaku yang baik. Maka ketika seseorang membuang sampah secara sembarangan, maka orang lain ikut-ikutan dengan alasan dia juga melakukannya. Yang kedua adalah komitmen. Banyak pelanggaran etika terjadi karena kurangnya tanggung jawab. Seorang karyawan tidak setia terhadap perusahaan karena beban kerjanya terlalu berat dan tuntutan kenaikan gaji yang tidak terpenuhi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak berupaya mengurangi pemecatan karyawan atau PHK juga merupakan kegagalan dalam menghadapi tantangan etika dalam konteks profesional. Deskripsi pekerjaan dan perjanjian kerja yang jelas harusnya mendorong hubungan saling keterikatan antara pekerja dan pemberi kerja. Ini dapat menjadi dasar untuk tetap konsisten dengan apa yang telah disepakati sejak awal. Seorang pemimpin perusahaan akan memberlakukan kebijakan yang tidak merugikan para pekerja sebagai bentuk komitmen bersama. Yang ketiga adalah moral. Isu-isu etika bisnis yang tersembunyi seperti suap, pencurian, pemaksaan, intimidasi, penipuan, dan diskriminasi adalah contoh nyata pelanggaran etika. Era digital juga memudahkan individu untuk melakukan manipulasi dan kecurangan. Sebagai contoh, seorang akuntan yang memalsukan laporan atau memanipulasi informasi. Sayangnya, dalam beberapa kasus, bahkan konten kreator di platform digital terkadang dengan terang-terangan yang melakukan tindakan tidak bermoral semata-mata demi mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Yang keempat adalah perilaku. Etika perilaku dalam konteks profesional melibatkan tindakan dan moralitas setiap individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, etika adalah tanggung jawab dan kewajiban setiap individu dalam berperilaku di lingkungan kerja dan masyarakat. Bagaimana kita menjaga sikap rendah hati saat berada dalam posisi atau jabatan yang tinggi adalah tantangan etika yang signifikan dalam perilaku. Orang yang memiliki kekuasaan tinggi seringkali tergoda untuk menggunakan posisinya sebagai senjata demi kepentingan pribadi. Membangun kesadaran adalah solusi utama untuk menghadapi tantangan etika ini. Penting bagi kita untuk memahami berbagai bentuk pelanggaran etika dalam profesi dan dunia kerja sehingga kita dapat memiliki niat dan tekad yang kuat untuk tidak melanggarnya. Dan itulah konteks pembahasan kita pada sebab kali ini berkaitan dengan buku The Power of Personality. Dan seperti biasa, untuk teman-teman yang ingin membaca bukunya lebih lanjut, teman-teman bisa akses bukunya di description box yang ada di bawah. And then see you in my next video. Bye bye.